simulasi pembelajaran kooperatif Jigsaw. Ada yang tahu apa itu model pembelajaran kooperatif Jigsaw? Nah, model pembelajaran Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 siswa secara heterogen. Pada pembelajaran Jigsaw, ini terdapat kelompok asal dan kelompok ahli. Kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok asal yang berbeda dan ditugaskan untuk mempelajari dan mendalami topik tertentu dan menyampaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan topiknya untuk kemudian dijelaskan kepada kelompok asal. Langkah-langkah model Jigsaw yaitu yang pertama pembagian kelompok asal, yang kedua pembagian kelompok ahli, yang ketiga pembagian materi, keempat diskusi kelompok ahli, kelima kembali ke kelompok asal, 6 diskusi kelompok asal, dan 7 evaluasi. Berikut simulasi video dalam pembelajaran. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar semua hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa kita? Saya, Bu. Oke, ready? Silakan untuk berdoa. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa gitu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesehatan serta memberikan kami atas kehidupan di pagi hari ini. Hingga kami masih bisa berkumpul di kelas kami ini dengan selamat datang ke Tuhan. Ya Tuhan, setelah lagi kami mau mulai pelajaran kami, kiranya Tuhan yang memberkati pelajaran kami agar kami mengerti akan pembelajaran yang akan diberikan oleh guru kami. Begitu juga dengan guru kami, beri hati kesabaran untuk mengajar pendidikan yang baik. Ya Tuhan, hanya inilah doa anak bangsa berkata seperti ini dalam perkataan Yesus Tuhan Yesus dan berdoa. Baik, terima kasih Randy. Baik, sekarang Ibu mau bertanya, apakah semua hadir hari ini? Hadir, Bu. Bagus, semua hadir. Nah, kali ini kita akan mulai pembelajaran kita. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang tahu? Tentang pencemaran Bagus, semua masih ingat ya materi kita minggu lalu? Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara mengatasi dampak pemanasan global. Hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Nah, model pembelajaran Jigsaw itu adalah pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kerjasama antara siswa dan tanggung jawab individu dalam kelompok. Nah, di sini nanti Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Di sini akan terdiri dalam 2 kelompok, ada kelompok ahli dan ada kelompok asal. Oke, sekarang Ibu akan membagi kelompoknya. Dari Misha tolong hitung 1 sampai 4 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Baik, udah semua? Nah, sekarang kalian sudah tahu kalian itu kelompok berapa? Yang kelompok 1 silahkan di sini, yang 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Baik, baik, sudah semuanya dulu, sudah kelompok. Di sini Ibu sudah menyediakan materi yang akan dibahas di setiap kelompok. Nah, Ibu akan membagikannya ya. Ini kalian bahas ya.
Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Baik, jika sudah selesai, tolong kembali ke kelompok asal. Baik. Sekarang, coba kalian diskusikan apa yang kalian dapatkan dari kelompok Ami tadi ke kelompok asal kalian, agar kelompok ini bisa mendapat ilmu dari topik-topik yang Ibu berikan. Baik, Bu. Tentu sama. Semua berani. Semua sama. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, sekarang perwakilan setiap kelompok asal dimulai dari kelompok 1 sampai 4 membacakan kesimpulan dari materi yang sudah kalian diskusikan terkait topik-topik yang diberikan dari para ahli setiap kelompok kalian. Baik, Bu. Sekarang perwakilan dari kelompok 1 silakan. Saya, Bu. Oke. Apa materi yang kalian bahas? Materi dari kelompok 1 membahas tentang memanfaatkan kompos dari limbah organik rumah tangga. Oke. Jadi, untuk kesimpulan yang kami dapat dari kelompok 1, pemanfaatan kompos dari limbah organik rumah tangga membantu kita untuk mengurangi sampah dan memperbaiki kualitas tanah, seperti kita mengurangi penggunaan plastik, mencegah pencemaran lingkungan dan laut. Jadi, dengan memanfaatkan kompos dari limbah organik rumah tangga, berkontribusi besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan kita dan mengurangi laju pemanasan global. Terima kasih. Oke, terima kasih Jessica. Dari kelompok 2? Kesimpulan yang kami dapat dari kelompok 2 yaitu mengurangi dampak pemanasan global dapat dilakukan dengan memanfaatkan kompos dari limbah organik rumah tangga, mengurangi penggunaan listrik, menggunakan energi alternatif, dan mengurangi penggunaan kertas. Oke, terima kasih. Dari kelompok 3? Kesimpulan dari kelompok 3 yaitu dengan mengolah limbah organik menjadi kompos, kita dapat mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir sekaligus memperbaiki kualitas tanah secara alami. Mengurangi penggunaan plastik membantu menurunkan polusi lingkungan dan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari produksi dan pembakaran plastik. Penggunaan energi alternatif seperti tenaga surya, angin, dan biomasa menggantikan bahan bakar fosil yang merupakan penyumbangan utama emisi karbon, sedangkan pengurangan penggunaan kertas membantu menghemat pohon dan mengurangi deforestasi yang juga berkontribusi pada penyebaran karbon dioksida. Oke, terima kasih Christine. Dari kelompok 4? Saya. Silakan. Kesimpulan dari kelompok 4 yaitu dengan membuat kompos kita mengurangi sampah dan membuat tanah menjadi lebih subur. Mengurangi plastik membantu mengurangi polusi dan gas berbahaya. Menggunakan energi alternatif seperti tenaga matahari atau angin. Mengurangi penggunaan bahan bakar yang mencemari udara. Mengurangi kertas berarti kita menjaga pohon tetap banyak sehingga udara tetap bersih. Oke, terima kasih. Baik. Kita tadi sudah mendengar dari kesimpulan dari setiap kelompok. Nah, jadi materi kita hari ini kesimpulannya adalah untuk membantu mengurangi pemanasan global,
kita bisa mulai dari hal-hal kecil dari rumah. Contohnya tadi yaitu membuat kompos dari sampah organik bisa mengurangi sampah dan menyuburkan tanah. Yang kedua itu mengurangi plastik, membantu menjaga lingkungan tetap bersih. Dan yang ketiga menggunakan energi alternatif seperti tenaga surya bisa mengurangi polusi udara. Selain itu menghemat penggunaan kertas bisa menyelamatkan hutan. Jika kita lakukan bersama-sama, hal-hal ini bisa membantu menjaga bumi tetap sehat. Baik, setelah kalian mendengarkan kesimpulan dari materi kita hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada, di sini Bu akan memberikan tugas untuk kalian. Nanti kalian buka buku kalian halaman 60. Di situ ada soal yang harus kalian kerjakan. Baik, Bu. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau bikin doa kita? Oke. Marilah kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Puji syukur kami panjatkan dari rumah Bapak pada siang hari ini Bapak, kami telah selesai materi kami Bapak yang diajarkan guru kami, dan apa yang tadi diajarkan supaya dapat untuk ilmu kepada kami Tuhan. Tuhan, kami mau pulang berkatilah kami hingga sampai kami nanti ke rumah masing-masing Tuhan. Indonesia nas penakalah. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Christine. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk menggunakan tugasnya semuanya ya. Baik, Bu. Selamat siang. Siang, Bu. Pembelajaran dengan metode Jigsaw memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Melalui pembagian tugas dalam kelompok ahli dan kelompok asal, siswa belajar untuk bertanggung jawab terhadap pemahaman materi tertentu dan menyampaikannya dengan jelas kepada teman-teman. Proses ini melatih kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kerja sama tim. Siswa lebih aktif terlibat dalam pembelajaran karena setiap anggota kelompok memiliki peran penting. Selain itu, siswa juga menjadi lebih percaya diri ketika harus menjelaskan materi kepada teman lain. Metode ini membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam karena siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menyampaikan dan mendiskusikannya.